semua, kenalin kami Putri dan Cyril. Kami akan menyampaikan mengenai potensi UMKM dalam perekonomian, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM pada saat pandemi COVID-19, dan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat memiliki ekspektasi terhadap inflasi dan ketakutan pada konsekuensi negatif yang menyebabkan perubahan sikap dan perilaku konsumen. Belum lagi, kebijakan pemerintah yang mengharuskan pembatasan mobilisasi masyarakat memberikan pengaruh pada penurunan pendapatan sektor UMKM hingga 84,2%. Sudah saatnya pelaku usaha bertransformasi ke dunia digital. Dalam hal ini perlu peningkatan literasi digital dan kesetaraan koneksi internet di berbagai daerah. Tidak hanya sebagai cara mitigasi terhadap dampak pandemi COVID-19, UMKM juga mendapatkan peluang ekspor dan peluang bisnis yang lebih besar. Pemanfaatan e-commerce dinilai lebih efisien karena pelaku usaha tidak perlu lagi membangun tempat lebih optimal. Dalam praktiknya, perlu adanya peran pemerintah dalam peningkatan literasi digital dan koneksi internet yang memadai di berbagai daerah untuk UMKM. Opsi kebijakan yang pertama adalah peningkatan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN perangkat 5G. TKDN adalah nilai suatu persentase komponen produksi buatan Indonesia yang dipakai dalam sebuah produk berbasis jaringan 5G. Oleh karena itu, untuk mendukung layanan 5G diperlukan fiberasi dan penguatan infrastruktur yang menyeluruh. Dalam penerapan peraturan TKDN 4G nantinya, kami menyarankan untuk meningkatkan persentase tingkat kandungan dalam negeri perangkat 5G yang akan digunakan di Indonesia menjadi minimal 50%. Usulan tersebut dapat meningkatkan persentase keterlibatan SDM dalam negeri menjadi lebih banyak, memicu meningkatnya pengetahuan, skill, dan juga transfer ilmu SDM dalam negeri dalam pembuatan perangkat 5G. Peningkatan pemasukan bagi Indonesia, mulai dari bahan baku dalam negeri yang akan dipakai hingga pengguna SDM dalam negeri, sehingga pemerataan koneksi internet 5G di berbagai daerah dapat lebih optimal karena persentase produksi Indonesia lebih besar dan lebih banyak SDM yang mendapatkan transfer ilmu mengenai perangkat 5G. Selain itu, terdapat kekurangan seperti keterlambatan proses pembuatan perangkat 5G karena perlu adanya adaptasi bagi SDM dalam negeri untuk melakukan penyesuaian dengan teknologi saat ini. Kemudian, beberapa risiko yang mungkin muncul adalah sulit masuknya perangkat 5G yang masih menggunakan persentase TKDN di bawah 50%, dan pemberhentian perangkat 5G masuk ke Indonesia dikarenakan tidak mengikuti kebijakan TKDN 50%. Selanjutnya, untuk opsi kebijakan kedua adalah penyediaan Base Transceiver Station atau BTS di daerah 3T. Penyediaan layanan menara jaringan seluler, mobile broadband di daerah yang belum terlayani di jaringan telekomunikasi seluler diperlukan khususnya di daerah terdepan, tertinggal, dan terpencil atau 3T. Penyelenggara seluler tidak berminat untuk membangun BTS di daerah 3T karena dipandang tidak menguntungkan secara perhitungan bisnis. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah diperlukan dalam rangka mendukung percepatan pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Kelebihan dari kebijakan ini ialah penyediaan layanan infrastruktur TIK berupa menara BTS di daerah 3T akan mempercepat pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan transformasi digital di seluruh tanah air. Untuk kekurangannya adalah tingginya biaya investasi yang harus dikeluarkan oleh negara. Berdasarkan sumber dari Kemenkominfo, biaya investasi yang terdiri dari capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya adalah sejumlah 28,3 triliun rupiah. Selain itu, sebagian dana lainnya berasal dari penerimaan bukan pajak sebesar 9,5 triliun rupiah. Selain itu, terdapat resiko seperti yang pertama, kurangnya sosialisasi pada masyarakat daerah 3T tentang implementasi dan realisasi program ini. Yang kedua, tantangan logistik dan distribusi peralatan dalam pembangunan menara BTS di daerah 3T. Yang ketiga adalah ketersediaan akses listrik yang cukup untuk mendukung menara BTS di daerah 3T. Opsi kebijakan terakhir adalah peningkatan kapasitas digital dengan UMKM Go Online.
UMKM Go Online merupakan program fasilitasi terhadap 8 juta UMKM untuk berdagang secara online dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan akses pembeli. Melalui program ini, pedagang akan memiliki 2 kios sekaligus, yaitu yang pertama kios offline, seperti pasar, toko, atau bentuk toko fisik lainnya. Selanjutnya, kios online yang berada di marketplace atau e-commerce. Untuk kelebihan dari program UMKM Go Online ini sendiri adalah telah menjangkau UMKM di Indonesia secara luas. Pedagang lapak offline merasakan dampak yang positif ketika mereka dapat berjual di dua tempat, yaitu secara online atau e-commerce dan offline. Untuk kekurangan dari kebijakan ini, yang pertama terdapat kesenjangan akses digital terutama di wilayah 3T. Yang kedua, tingkat literasi digital yang rendah di daerah yang dijadikan target program pemerintah. Yang ketiga, kurangnya dukungan oleh pemerintah daerah terkait. Selain itu, terdapat risiko, seperti yang pertama, kurang efektifnya materi yang disampaikan pada target program terkait dengan penetrasi UMKM pada e-commerce. Yang kedua, kurangnya literasi digital dari target program yang menyebabkan tantangan pada efektivitas program. Yang ketiga, sulitnya infrastruktur TIK pada daerah 3T yang menyebabkan kesenjangan akses digital sehingga penetrasi program menjadi sulit. Dalam rangka memaksimalkan manfaat dari UMKM terhadap perekonomian Indonesia, serta meminimalisir risiko yang ada, penulis merekomendasikan opsi kebijakan peningkatan kapasitas digital dengan UMKM Go Online. Berbeda dengan kebijakan penyediaan BTS di daerah 3T, UMKM Go Online yang berbentuk capacity building mampu meningkatkan akses digital pada UMKM di daerah non-3T yang masih mempunyai kendala pada pengetahuan akan literasi digital. Kebijakan UMKM Go Online tepat untuk diimplementasikan karena dapat menyelesaikan permasalahan dari UMKM selama pandemi COVID-19, yakni yang pertama, kurangnya penjualan akibat dari kebijakan pembatasan mobilitas, yang kedua, kurangnya daya saing produk UMKM Indonesia, yang ketiga, kesenjangan akses digital pada daerah wilayah 3T, dan yang terakhir adalah membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mewujudkan inklusivitas dan mendorong kesetaraan masyarakat untuk berpartisipasi pada mata rantai UMKM. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana caranya meningkatkan potensi UMKM dalam perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Kalau begitu, kami Putri dan Cyril dari tim Pareto pamit undur diri ya. Terima kasih.